Saya tak pernah ulang tahun, anak saya tak pernah ulang tahun, ponakan saya tak pernah ulang tahun, emak ayah saya tak pernah ulang tahun, dan saya tak pernah mengucapkan ulang tahun kepada keluarga saya. Dari Allah pengampun sehingga hidup berukun. Inilah semoga turun rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Saya tak pernah ulang tahun, anak saya tak pernah ulang tahun, ponakan saya tak pernah ulang tahun, emak ayah saya tak pernah ulang tahun, dan saya tak pernah mengucapkan ulang tahun kepada keluarga saya. Dari Allah pengampun sehingga hidup berukun. Inilah semoga turun rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Selamat murtad, selamat murtad, selamat murtad, selamat murtad. Topi maju. Jadi saya tidak pernah ikut politik. Dengarkan ceramah saya dari A sampai Z. Saya tidak pernah ikut politik. Saya bukan orang partai. Saya tidak pernah menyebut calon. Saya tidak pernah menyebut partai. Dengar. saya mengajak seluruh masyarakat Medan, seluruh jamaah supaya memilih pasangan aman, Bapak Akhyar Nasution dan Ustadz Salman untuk menjadi wali kota, wakil wali kota Medan 2021-2026. Bahwa saya bertemu orang tokoh politik, maka semua orang bertemu, tidak pernah mengajak. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan, seluruh jamaah supaya memilih pasangan aman, Bapak Akhyar Nasution dan Ustadz Salman untuk menjadi wali kota, wakil wali kota Medan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ikhwan, ya, saudara-saudara sesama anak bangsa. To the point lagi ya. Saya ini ingin ingin membongkar ya kebusukan-kebusukan Abdul Somad, kebusukan-kebusukan si Somad ya, yang nanti akan dibongkar oleh Benteng Nusantara ya. Saya mau membongkarnya karena ini video ini kebetulan Benteng Nusantara yang meng-upnya. Kalau saya memang sudah tahu lama. Tapi begitulah ya. Saya lebih ingin biar orang yang membongkarnya ya. Dulu pun saya pernah itu membuat video kebusukan si Somad, kebohongan si Somad, kedustaan si Somad waktu di pentas pemilihan daerah di Sumatera Utara, Medan ya. Ya, ada di video-video saya lah ya, bagaimana kebohongan dan kedustaan si Somad ya. Itu saya telanjangi ya. Nah, ini mau saya telanjangi lagi kebusukan-kebusukannya, bahwasanya dia tidak akan bisa mengelak lagi bahwasanya dia mendukung HTI dan kemungkinan orang HTI ya. Kemungkinan orang HTI. Karena selama ini memang begitu ya. Dia pernah menista Rasulullah, pernah, dengan menyebutkan Rasulullah itu bukan Muhammad Rasulullah ataupun Rasulullah, tidak, tapi menyebut Nabi Muhammad itu dengan sebutan dia ya. Apalagi dia di situ ada komen-komennya bahwasanya Al-Quran tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin, dan Nabi sendiri Muhammad itu tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Jadi yang bisa mewujudkan rahmatan lil alamin adalah HTI ya, dengan mendukung khilafah. Dengar ini, khilafah itu haram di Indonesia, ini haram. Kenapa? Kita berhadapan, berdampingan, hidup kerukunan dengan orang-orang yang di luar daripada keyakinan kita, yaitu keyakinan seorang muslim. Jadi kalau saya bilang, dan memang ini Rasulullah sendiri itu, kalau kita melihat dalil ya tidak ada dalilnya. Tapi kalau melihat kehidupan Rasulullah, maka di Indonesia ini adalah haram, karena Rasulullah sendiri
itu mempersilahkan non-muslim untuk hidup berdampingan dengan muslim. Nah, berdampingan, hidup rukun dan damai, ya. Jadi kalau dibilang ada orang-orang pendiri-pendiri yang ingin menggagaskan khilafah bangsat-bangsat ini ya bangsat dengan mengorbankan bom macam, ya, bom Bali apa macam, ya ini bangsat ini. Orang munafikun. Saya berani mengatakan itu, berani karena saya punya bukti. Ada 2 ya. Ada 3 ya. Ciri orang munafik itu ada 3. Apabila mereka berkata, mereka berdusta. Apabila mereka berjanji, dia mengingkari. Apabila diberi amanat, dia khianat. Ya. Jadi itu mereka lakukan karena untuk kebenaran itu diperbolehkan, dihalalkan. Itu menurut mereka. Yang nggak usah berlama-lama, kita saksikan apa yang dibuka oleh Benteng Nusantara tentang si Somad. Ya. Ini si Somad ya. Nah, kalau dengan hadis Rasulullah tadi yang ciri-ciri orang munafik 3, ini si Somad sudah munafik ya. Ini bukan saya mengatakan, tapi Rasulullah sendiri yang mengatakan ya. Ini sudah munafik ya, apabila berkata dia berdusta. Ini sudah munafik si Somad ya, bukan saya yang mengatakan, tapi hadis sendiri yang mengatakan ya. Ya, udah kita bongkar kebusukan Dul Somad ya di channelnya Benteng Nusantara. Dul Somad adalah sultan kebanggaan HTI, organisasi terlarang yang sudah dibubarkan oleh pemerintah akibat ideologi berbahayanya yang ingin negara kesatuan Republik Indonesia dimusnahkan dari peta dunia demi untuk menegakkan sistem pemerintahan monarki berkedok khilafah, sebuah bentuk pemerintahan yang mengadopsi dari negara-negara Timur Tengah yang sangat tidak diinginkan oleh bangsa pribumi Nusantara. Dan baru-baru ini, sultan kebanggaan kaum pengasong khilafah tersebut juga turut serta membela nasab palsu kaum Habib keturunan Ubaidillah sampai-sampai dia mendustakan sejarah yang sesungguhnya, mengatakan bahwa Indonesia tidak akan merdeka dan masih dijajah oleh Belanda kalau saja tidak ada kaum Habib yang memerdekakannya. Padahal kita semua tahu bagaimana sejarah sesungguhnya. Belanda bisa bertahan selama itu ketika menjajah bangsa Nusantara justru karena adanya dukungan dari kaum Habib keturunan palsu Rasulillah, di mana ketika para ulama Nusantara sedang gencar-gencarnya memberontak kepada Belanda, dedengkot kaum Habib yang dijadikan mufti oleh Belanda, si Utsman bin Yahya, justru mengeluarkan fatwa haram hukumnya memberontak kepada pemerintah Belanda, sehingga masyarakat Nusantara kala itu pun terpecah belah sebab yang mengeluarkan fatwa dianggap adalah orang yang masih zuriat Rasulillah. Pembelaan Dul Somad kepada kaum Habib jelas membuat para pejuang pelurusan nasab dan sejarah menjadi sangat murka, sehingga wajar mereka semua berkomentar pedas terhadap dia, si Ustadz Jancuk, dedengkot pengasong khilafah. Karena itulah kita akan turut serta dalam membongkar kebusukannya. Tapi yang mau kita bahas bukanlah tentang pembelaannya terhadap nasab palsu keturunan Ubaidillah, sebab yang menjadi dalil dia hanyalah itu-itu saja, yaitu dari kitab yang dikarang sebelum abad ke-8 Hijriah, padahal yang dibahas adalah seseorang yang hidup di abad ke-3 Hijriah. Di sini kita ingin mengungkit kembali tentang jejak digitalnya yang tidak diketahui oleh sebagian besar umat Islam bangsa Nusantara, sebab geng petamburan pimpinan keturunan palsu Rasulillah Rizik Syihab hanya diam 1000 bahasa ketika ada seorang dari gerombolannya yang terang-terangan merendahkan Al-Quran dan juga Rasulillah, di mana Rasul dan Al-Quran dikatakan oleh Dul Somad tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin di atas dunia, dan penghinaannya tersebut didasari atas kekonyolannya yang sangat getol ingin mendirikan negara berbentuk khilafah di bumi Nusantara. Bahkan demi ideologi khilafah yang ia puja-puja, Dul Somad tega melecehkan Nabi Muhammad tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin di atas dunia karena beliau dianggap oleh Dul Somad hanya soleh untuk dirinya dan keluarganya saja. 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang soleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri. Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri. Soleh untuk Khadijah, soleh untuk Ruqayyah, soleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin karena dia soleh untuk keluarga, istri dan anak. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak. Karena dia tertekan, ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima. Maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah.
Sebab itu tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Maka satu-satunya jalan adalah menegakkan yang sudah pernah ditegakkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa kulli sahabat Rasulullah ajma'in, sampai akhirnya ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia ingin merangkul bukan memukul, ingin mengajak bukan mengejek. Sangat konyol memang kelakuan Sutat Pengasong Khilafah Dul Somad pembela keturunan palsu Rasulillah. Demi ambisinya menegakkan sistem pemerintahan monarki berkedok khilafah, Dul Somad berani melecehkan Al-Quran sekaligus juga nabinya umat Islam di seluruh dunia, di mana nabi dan Al-Quran dinarasikan oleh dia tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin di atas dunia, dan yang bisa menegakkannya hanyalah khilafah versinya dia. Lebih konyol lagi ketika Dul Somad merendahkan Al-Quran dan juga Rasulillah. Geng petamburan pimpinan keturunan palsu Rasulillah Rizik Syihab yang biasa gembar-gembor pembela Nabi dan agama. Ternyata gerombolan mereka hanya diam 1000 bahasa sehingga kasusnya pun menguap begitu saja. Bahkan sebagian besar umat Islam bangsa Nusantara tidak pernah mendengar bahwa Nabi dan kitab suci mereka pernah dilecehkan serta direndahkan oleh Dul Somad sedemikian rupa hanya demi menjunjung tinggi ideologi khilafah yang dia sembah-sembah. Karena itulah sangat wajar jika sekarang Dul Somad membela golongan mereka, sebab kita asumsikan itu adalah bentuk terima kasih dia yang tidak didemo bersilit-silit agar dipenjara karena sudah menghina serta merendahkan Al-Quran dan Rasulillah. Ini juga semacam tanda alam atau ayat kauniyah yang sudah jelas ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada umat Islam bangsa Nusantara, bahwa kaum keturunan palsu Rasulillah dibela oleh manusia laknat yang pernah menghina dan merendahkan Rasul sekaligus kitab sucinya. Ditambah lagi ini juga sebuah kode dari alam semesta, bahwa kaum keturunan pendatang zuriat palsu Rasulillah bisa sangat mesra dengan kaum pengasong khilafah yang ingin menghancurkan negara kita, namun mengambil sikap yang bermusuhan dengan para ulama NU yang sudah berikrar rela mati untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Gerombolan mereka kerap kali mengambil sikap yang berseberangan, bahkan sering menampilkan sikap permusuhan seolah-olah ingin menjatuhkan harkat dan martabat Nahdlatul Ulama yang ideologi kebangsaannya sudah jelas menolak berdirinya khilafah di bumi Nusantara. Lihat saja kenyataannya, semua gagasan ulama NU dibusukkan oleh gerombolan mereka, mulai dari Islam Nusantara hingga yang terakhir fikih peradaban NU pun dibusukkan sejadi-jadinya oleh gerombolan mereka di hadapan umat Islam bangsa Nusantara. Kok ini ada ajaran Islam Nusantara, kita disuruh benci Arab, saudara. Awalnya benci Arab, besok disuruh benci Islam, saudara. Jadi dari sekarang mereka suruh benci Arab dulu. Nah kalau udah benci Arab, nanti besok benci Islamnya gampang, saudara. Jadi fikih peradaban ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena dia ingin menjadikan piagam PBB sebagai sumber hukum. Beberapa hari ini kita melihat ada pembicaraan di publik yang agak misleading ketika ada yang menganggap bahwa kita meletakkan piagam PBB sebagai sumber hukum di dalam syariat. Dan termasuk resolusi PBB mewajibkan seluruh dunia untuk menerapkan sistem demokrasi. Nggak boleh ada sistem khilafah. Satakun muhawalatu fi'li dzalikal amr ala nahwin hatmiyin karisiyah wa naqidah li maqasid syariah ay hifdzud din wa hifdzun nafs wa hifdzul aql wa hifdzul irdi wa hifdzul mal kama barhanat ad-daulatul islamiyah fil Iraq wa Suriah ala dzalikal amri muakharan. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan yang berhadap-hadapan dengan non-muslim, bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS, usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau maqasid syariah.